Oke, halo guys. Sekarang kita udah sampai Museum Nasionalnya ya. Kita lagi beli tiket tapi ada kendala sedikit. Jadi sabar ya. Ini abis kita beli tiket, kita tinggal masuk aja. Oke. Guys, jadi kita udah di dalam museumnya guys. Ini sekarang kita ada di tempat patung dewa-dewa ya. Bentar. Oke. Jadi ini adalah Dewa Padmasana. Deskripsinya mengatakan ini adalah dewa bulan dalam agama Hindu yang disamakan dengan Dewa Soma dan Kitab Weda. Jadi ini patung untuk Dewa Padmasana ya. Kalau yang ini patung Ardhanariswara Arka Perwujudan atau Embodiment Statue. Deskripsinya mengatakan arka seorang raja atau penguasa yang diwujudkan sebagai figur perpaduan sakti dan dewa, Siwa dan Parwati dalam satu tubuh. Bersatunya dualitas sisi maskulin dan feminin menjadi energi kreatif seperti lingga yoni yang saling melengkapi. Ardhanariswara mencerminkan dualitas membentuk harmoni dalam satu entitas yang dibutuhkan seorang pemimpin. Ya guys, sekarang kita memasuki bagian dalam museumnya lebih dalam. Ini adalah Indra Leonardi. Kalau di sampingnya ada Hans Hartung. Dan di sini juga ada beberapa patung. Ini adalah patung arka leluhur atau Upu Leru. Ini adalah foto Roberta Gonzales. Di sampingnya juga kita bisa melihat ini nama dari lukisan ini adalah Bernard Catherine. Ini ada ruangan hitam atau black room. Di sini kita bisa melihat lukisan yang bernama Nurung WS. Di sampingnya kita melihat lukisan Nunung WS. Maaf guys, ini namanya juga Nunung WS. Salah baca saya. Ini juga ada beberapa patung juga ini. Oke, kita akan masuk ke dalam black room atau ruangan hitam. Ini adalah tengkorak Sendang Kelampok. Di sini juga ada beberapa tengkorak.
Ini adalah tulang manusia purba Homo erectus. Ini bagian ini adalah tengkorak VZL1, tengkorak VZL2, tengkorak Sangiran 17, dan juga tengkorak Ngawi 1. Ini juga ada tulang kering B. Ini adalah tulang-tulangnya. Kita akan keluar dari ruangan hitam ini. Kita bakal menuju ke Khazanah Purba. Ini adalah patung Pithecanthropus perunggu atau Bronze Pithecanthropus di dalam bahasa Inggris. Ini adalah kriya logam karya Suherman, dibuat dalam rangka perayaan 100 tahun Pithecanthropus. Terinspirasi dari bentuk wajah Sangiran 17. Halo. Terima kasih kalau kali ini terlalu terang. Ini adalah Pseudo kimia, kapak menetap, kapak pembelah. Di sini juga ada patung manusia purba ini. Dan di sini ada replika tulang dari Homo sapiens. Di bagian kanan atas ini adalah tengkorak Homo sapiens. Kalau sebelah kiri atas ini replika tengkorak Homo erectus. Di bagian sini ada replika tulang kering dari orang purba ini. Yang ini ada rahang bawahnya. Yang ini juga bagian dari rahang bawah. Ini adalah tulang-tulang dari Homo erectus dan Homo sapiens. Jadi tulang Homo sapiens ini mirip dengan tulang kita ya yang sekarang. Ya, yang Homo erectus ini dari segi tengkoraknya berbeda. Dari tengkorak kepala dan tengkorak bagian sini nih. Tetapi yang lainnya masih sama. Di sini kita dapat melihat kepala buaya sungai Purbagavialis Pangawa Nikos. Gavial dalam kurung buaya pemakan ikan purba. Bentuk moncongnya yang panjang dan gigi yang tajam sangat efektif dalam menangkap ikan. Perannya sebagai predator sungai sangat signifikan dalam menjaga keseimbangan ekosistem sungai purba pada masa itu. Ini adalah bagian dari tempurung kura-kura purba. Namanya adalah Megalocheilus sp. Kura-kura raksasa yang menjadi salah satu hewan pertama yang bermigrasi dan menghuni Pulau Jawa. Ini ya guys bentuknya.
bagian sini kita dapat melihat kerangka konstruksi kuda Nil purba atau Hexaprotodon sivalensis. Fosil yang akrab disebut Popo ini menjadi populer di Sangiran. Fosil ini digali dari tanah liat rawa dan kemudian direkonstruksi dalam rangka kerjasama Indonesia dan Prancis. Di sini kita dapat melihat gading stegodon atau Trigonocephalus. Deskripsinya menyatakan gading dari leluhur gajah modern. Gajah dikenal sebagai hewan darat yang unggul dalam berenang, memungkinkan migrasi yang mudah ke Pulau Jawa. Di sebelah kirinya ada kepala kerbau purba atau Bubalus paleo kerbau. Kerbau purba yang pernah hidup di Jawa, salah satu mamalia darat yang unggul dalam berenang. Tanduknya yang besar membantunya dalam menghindari predator pada masa itu. Oke, ya guys, kita balik lagi video. Habis video ini mungkin aku bakalan kasih foto-foto yang aku udah fotoin ya. Jadi yang ini sekarang kita ada di tempat dewa-dewa lagi ya guys. Yang ini adalah dewa Nandiswara. Arka Nandiswara berada di relung kanan pintu candi utama Hindu Saiwa, berdampingan dengan Mahakala menjaga kediaman Siwa. Nandiswara digambarkan mirip dewa Siwa dengan 2 tangan. Nama ini berasal dari Nandi dalam kurung kendaraan Siwa dan Iswara dalam kurung pengusaha. Ini patung ini unik ya guys. Yang ini juga kita ada sang dewa Mahakala. Mahakala mempresentasikan dewa Siwa sebagai penguasa waktu dan kematian. Kedua tangannya memegang senjata gada dan belati, mempunyai kekuatan yang bersifat melangsungkan dan sekaligus membinasakan. Dia menempati relung sebelah kiri di gerbang utama kuil Hindu. Jadi untuk sesi recording ini aku cuma nge-record 2 itu saja ya. Aduh. Dan mereka tuh gecet, saya lagi tolong kaki saya sakit. Di sini kita mau Sakit, Cok. Aduh. Kipas kalian mau podcast. Nanti pas sampai di sana aku bakalan ngejelasin secara singkatnya tentang Monas. Yap. Oke ya guys, jadi sekarang kita mau ke Monas ya guys ya. Tapi nih Pak, kita barengan monik rekam deh. Di sini rame-ramean. Rekam kan? Nanti kita barengan rame-ramean banget ini. Kita bilang barengan hai guys. 1 2 3. Hai guys. Ayo. Aduh, gimana ini? Oke guys, ini saatnya ke dalam Monasnya ya guys ya nih. Tuh, nggak kelihatan. Sabar guys. Oh, nah itu dia nih. Ini ya guys ya, ini ya. Tuh ya, itu yang itu tuh. Ya. Nah, ini habis becakan pakai bajai 6 orang. Sempit-sempitan jadinya ini ya. Kaki aku sakit jadinya ini ya. Oke. Jadi ini aku bakalan skip langsung waktu ke dekat Monas ya guys ya. Dah.